Malam itu, langit di atas desa kecil di Filipina tertutup awan tebal. Tidak ada bintang yang bersinar, hanya angin dingin yang berbisik melewati pepohonan kelapa. Desa ini terletak jauh dari kota besar, dikelilingi oleh hutan lebat yang jarang dilalui manusia. Penduduk desa sering mendengar cerita-cerita lama tentang makhluk gaib yang tinggal di sana. Cerita tentang Tianak, bayi yang tampak tak berdosa namun menyimpan rahasia mengerikan. Maria, seorang ibu muda berusia 25 tahun, sedang duduk di depan rumahnya. Dia menggendong bayinya yang baru berusia 3 bulan, Rafael. Suara tangisan bayi memenuhi udara malam yang sunyi. Maria mengelus kepala anaknya dengan lembut, mencoba menenangkannya. Namun, entah kenapa, malam ini tangis Rafael terdengar lebih keras dari biasanya. "Ada apa denganmu, nak?" gumam Maria. Suaranya penuh kelelahan. Ia sudah mencoba segalanya, memberinya susu, menggoyang-goyangkan tubuhnya, bahkan bernyanyi. Tapi Rafael tetap menangis tanpa henti. Saat itulah, Maria mendengar suara lain, suara tangisan bayi lainnya. Awalnya, ia mengira itu hanya gema dari tangisan Rafael. Namun, semakin lama ia mendengarkan, semakin jelas bahwa suara itu berasal dari arah hutan. Tangisan itu terdengar lemah, seperti meminta pertolongan. Maria menoleh ke arah suaminya, Juan, yang sedang duduk di kursi goyang di sudut halaman. "Kamu dengar itu?" tanyanya pelan. Juan mengangkat alisnya, lalu menggeleng. "Dengar apa?" "Suara bayi dari hutan." Juan bangkit dari kursinya, matanya menyipit mencoba melihat ke dalam kegelapan. "Jangan pikirkan itu," katanya. "Itu cuma angin." Namun Maria tidak bisa mengabaikannya. Ada sesuatu dalam suara itu yang membuatnya merinding. Tangisan itu terdengar begitu nyata, begitu putus asa, seperti jeritan seorang bayi yang membutuhkan bantuan. Maria mencoba fokus pada Rafael, tapi suara itu terus bergema di telinganya. Semakin lama, tangisan itu semakin keras, seolah-olah semakin dekat. Akhirnya, ia tidak tahan lagi. Dengan hati-hati, ia menyerahkan Rafael kepada Juan. "Aku akan pergi ke hutan sebentar," katanya. "Jangan bodoh," bentak Juan. "Apa kamu lupa cerita nenek tentang Tianak? Jangan pernah mendekati suara bayi di hutan." Maria ragu sejenak. Memang benar, neneknya sering menceritakan legenda tentang Tianak, bayi yang tampak tak berdosa namun sebenarnya adalah roh jahat yang memangsa manusia. Tapi suara itu terlalu menyedihkan untuk diabaikan. "Aku hanya ingin memastikan tidak ada yang salah," katanya akhirnya. "Aku akan cepat kembali." Sebelum Juan bisa melarangnya lagi, Maria sudah mengambil senter dan melangkah menuju hutan. Pohon-pohon tinggi di sekitarnya menciptakan bayangan-bayangan aneh di tanah, udara di dalam hutan lebih dingin, dan suara-suara malam menjadi lebih jelas. Jengkerik, burung hantu, dan derit ranting di bawah kakinya. Tangisan bayi itu semakin dekat. Maria mengikuti suara itu, berjalan melewati semak-semak dan pepohonan. Setelah beberapa menit, ia sampai di sebuah area terbuka. Di tengah-tengahnya, ada seorang bayi kecil terbaring di tanah, menangis dengan keras. Maria mendekat dengan hati-hati. Bayi itu tampak seperti bayi biasa, kulitnya lembut, matanya besar, dan wajahnya lucu. Tapi ada sesuatu yang aneh. Bayi itu tidak bergerak sama sekali, kecuali mulutnya yang terus menangis. "Kasihan sekali," gumam Maria. Ia meraih bayi itu dan menggendongnya. Saat itulah, ia merasakan sesuatu yang tidak beres. Tubuh bayi itu terasa dingin, seperti es. Dan ketika Maria menatap wajahnya lebih dekat, ia melihat kilatan merah di mata bayi itu. Tiba-tiba, bayi itu berubah. Kulitnya menjadi hitam pekat, giginya tumbuh panjang seperti taring, dan suaranya berubah menjadi tawa yang menusuk telinga. Maria berteriak, mencoba melepaskan bayi itu, tapi cengkeramannya sangat kuat. "Selamat datang di dunia kami," bisik bayi itu dengan suara yang tidak manusiawi. Maria tersadar di tempat yang tidak dikenal. Ia berada di sebuah hutan yang sama sekali berbeda. Pohon-pohonnya lebih tinggi, langitnya lebih gelap, dan udaranya lebih dingin. Ia mencoba berdiri, tapi tubuhnya terasa lemah. Di sekelilingnya, ia melihat bayi-bayi kecil berjalan dengan langkah-langkah aneh, menatapnya dengan mata merah menyala. "Di mana aku?" tanyanya pada dirinya sendiri. Seorang wanita tua muncul dari balik pohon. Wajahnya keriput, rambutnya panjang dan kusut, dan matanya berkilauan seperti batu permata. Wanita itu tersenyum, tapi senyumnya tidak ramah. "Kamu telah masuk ke dunia kami," katanya. "Dunia para Tianak." Maria gemetar.
Apa yang kalian inginkan dariku? Wanita tua itu tertawa pelan. Kami selalu haus akan jiwa manusia. Kamu datang ke sini dengan kemauan sendiri. Sekarang kamu milik kami. Maria mencoba berlari, tapi langkahnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan tubuhnya. Bayi-bayi itu mulai bergerak mendekat, tawa mereka menggema di udara. Maria merasa napasnya semakin sesak, dan pandangannya mulai kabur. Di dunia nyata, Juan mulai khawatir. Maria sudah pergi terlalu lama. Ia memutuskan untuk mencarinya, membawa obor dan pisau besar sebagai perlindungan. Ketika ia memasuki hutan, ia langsung merasakan atmosfer yang aneh. Udara terasa lebih berat dan suara-suara malam terdengar lebih keras. Setelah beberapa saat, ia menemukan jejak Maria, sandalnya tergeletak di tanah, dan ada bekas darah di sebuah pohon. Juan panik. Ia terus berjalan, mengikuti jejak itu, hingga akhirnya ia sampai di sebuah area terbuka. Di sana, ia melihat Maria duduk di tanah, dikelilingi oleh bayi-bayi aneh. Matanya kosong, seperti orang yang kehilangan jiwa. Juan berteriak memanggil namanya, tapi Maria tidak bereaksi. Salah satu bayi itu berbalik dan menatap Juan. Matanya berkilat merah, dan mulutnya membentuk senyuman yang mengerikan. Juan mengangkat pisau, siap untuk melawan. Tapi sebelum ia bisa berbuat apa-apa, bayi-bayi itu berubah menjadi monster-monster kecil yang menyeramkan. Juan berlari sekuat tenaga, tapi monster-monster itu mengejarnya. Ia berhasil menemukan sebuah altar tua di tengah hutan. Di atas altar itu, ada sebuah patung kecil yang tampak seperti bayi. Juan mengingat cerita neneknya. Untuk mengalahkan Tianak, seseorang harus menghancurkan patung itu. Dengan satu ayunan pisau, ia memotong patung itu menjadi dua. Sebuah ledakan cahaya menyilaukan muncul, dan semua Tianak lenyap dalam sekejap. Maria tersadar, tubuhnya gemetar. Mereka berpelukan erat, lalu berlari pulang ke desa. Maria dan Juan kembali ke rumah mereka, tapi mereka tidak pernah lagi mendekati hutan itu. Malam itu mereka duduk di depan rumah, memeluk Rafael dengan erat. Suara angin malam masih terdengar, tapi kali ini tidak ada tangisan bayi yang mengganggu. Namun, di kejauhan, di dalam hutan yang gelap, sepasang mata merah masih mengamati mereka.